Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Kristina dari Prodi Paisa B dengan NIM 2053108. Baiklah, di sini saya akan presentasikan artikel karya ilmiah saya yang berjudul Eksistensi Kedudukan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi dalam Perkembangan Teknologi. Yaitu dari abstrak, bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu yang dulunya merupakan bahasa lingua franca, yaitu bahasa perdagangan antara pulau di Nusantara, kemudian secara resmi dikukuhkan sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda. Oleh karena itu, pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan dan pada tahun 1945 disahkan sebagai bahasa nasional. Pendahuluan, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang merupakan bahasa asli kita sebagai warga negara Indonesia dan sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk melestarikannya. Tanpa ada bahasa Indonesia, kita tidak dapat tumbuh dan berkembang bahasa Indonesia. Juga bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang mempunyai 746 bahasa daerah dengan 17.508 pulau. Kini kita memasuki abad 21, mulai terjadi perubahan-perubahan terhadap bahasa Indonesia populer. Pembahasan perkembangan bahasa Indonesia era globalisasi. Perkembangan bahasa Indonesia era globalisasi yang ditandai dengan arus komunikasi yang begitu cepat menuntut para pengambil kebijakan di bidang bahasa bekerja keras untuk menyempurnakan dan meningkatkan semua sektor yang berhubungan dengan masalah pembinaan bahasa. Dampak positif globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia mulai terkenal oleh dunia internasional karena terbukti adanya beberapa universitas di luar negeri yang mempunyai fakultas sastra bahasa Indonesia. Yang kedua, meningkatnya pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia. Yang ketiga, meningkatnya terjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Indonesia. Dampak negatif globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, berkurang minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia. Yang ketiga, bercampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Yang keempat, memperkaya kosakata bahasa asing. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang materi artikel saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Itulah hasil presentasi saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.